Amri. Sudah keluarga sudah? Belum. Sudah. Udah. Mau daftar. Oh, iya. Nanti kalau ada apa-apa 4 mata sama Mbak Uyun. Ini pasang perjaka Pak Ustad. Udah, ini besok Senin kita pada kerja. Ustaz jangan lama-lama. Kalau perlu witir Ustaz. Ayat yang pendek. Iya betul. Kemudian ma yalzamu fihi al-fidyah duna al-qada. Tadi sudah kita bahas ya, 2 ya. Kemudian ma la yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Enggak wajib dua-duanya. Enggak wajib qada, enggak wajib fidyah. Siapa dia? Kafitri majnun. Seperti orang gila. Jadi kalau ada yang enggak mau dua-duanya udah anggap aja apa? Majnun. Atau orang yang terkena gila hilang akalnya ketika dia sedang berpuasa. Nah, ini la yajibul qada wal fidyah. Tapi ketika dia sadar kembali, dia normal kembali, di dalam mazhab Imam Syafi'i ini yang mu'tamad, Al-Imam Syihabuddin Ramli mengatakan dia wajib untuk mengqada puasanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jaga ukhuwah kita. Jangan lupa niat kita untuk terus berdakwah ya. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, tahapan dakwah ini untuk kita di Amerika bagaimana samanya bagaimana Ustaz? 4 tahapan yang di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan secara berbeda-beda, tapi kita bisa ambil substansi poinnya. Yang pertama, kewajiban dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Ingat ya, bukan hanya tugasnya para alim ulama, para asatidz, para habaib, kiai, muallim, para akademisi, bukan. Kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulainya gimana Ustaz? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara ke manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya dan gunakan bidang kita untuk berdakwah. Yang nggak tahu agama, gunakan jabatannya untuk mengajak orang lain taat kepada Allah. Kita punya Pak Kapten kita, anak buahnya disuruh datang ke masjid, dakwah bukan yang namanya? Dakwah. Pahalanya ngalir, yang sholat, yang baca Quran, yang zikir. Yang pertama apa? Yang pertama adakan apa? Lita'aruf fima bainana, saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Sehingga di Indonesia ada pepatah nggak kenal maka Tak sayang. kenalan. Proses perkenalan ini bisa setahun, 2 tahun untuk mengenal, bukan sekedar kenal namanya, mengenal karakternya, mengenal sikapnya. Kita dengan sahabat dekat kita tahu sikapnya, karakternya, sehingga kita masuk. Tahapan ini sudah kita lewatin, masuk tahapan yang kedua dalam dakwah. Ta'liful qulub, untuk menyambung hati. Sambung hati ini bukan saling mencari kekurangan, tapi apa? Biasakan untuk memberikan hadiah satu dengan yang lain. Nabi mengatakan tahadu fatahabu. Biasakan untuk saling memberikan hadiah satu dengan yang lain, akan timbul mahabbah. Poin kedua udah masuk. Walaupun non muslim, catat. Walaupun non muslim. Kenalan dengan baik, santun, kita kenal dia, dia kenal kita tahu karakternya, dia tahu karakter kita, terus sambung hati. Biasakan membagi hadiah, kalau dia sakit ditengokin, kalau dia ada keperluan kita mampu dibantu, dan ini perintah. Yang ketiga, baru diberikan apa? Motivasi fiddin, tarhib namanya. Kasih keutamaan. Udah mulai cinta soalnya, udah senang, udah dibantu. Dia merasa kalian keluarga saya. Keempatnya baru kita ajak, insya Allah dengan senangnya dia akan bertanya, halakal hajah, kamu tuh maunya apa ngedeketin saya? Kok sebaik ini? Sampai dia bertanya, agama yang kamu peluk itu apa? Sehingga kita yang generasi angkatan pertama di Amerika, bukti saat ini dari survei yang ada, ini yang akan melanjutkan dakwah kita ini adalah anak-anak kita ke depannya. Amin. Yang paham bahasa Inggrisnya, yang lahir, Masya Allah, lahirnya di Amerika, dia tahu culture daripada budaya masyarakat setempat. Tugas kita dakwah yang paling pertama sebelum ke yang lain, bisa nggak 4 ini kita jalankan kepada anak-anak kita? Seorang ayah yang nggak bikin pendekatan emosional kepada anaknya, bagaimana mungkin akan meminta anaknya untuk berdakwah? Kadang saya beberapa anak-anak muda kalau datang ke sini, saya sengaja suruh maju jadi imam.
ini maju jadi imam, ini maju jadi imam. Kenapa? Kita tamu-tamu, terutama para ustadz yang ada, apalagi kita yang udah tua, Pak. Duduk pengajian, duduk begini mesti cari tempat senderan. Ini akan melanjutin anak-anak kita. Di sini nggak ada tempat lain. Oh, kalau di sini kalau pengajian bawaan dan depan semuanya. Nah, ini sampai di depan anak kosong, di belakang padat. Ini akan melanjutkan. Jadi dengan ta'aruf yang baik, ta'liful qulub, dengan tarhib wa targhib, baru diajak. Itu qiyam bidakwah. Masalah hasil di tangan siapa? Allah. Al-hadi huwallahu tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada yang mau ditanyakan? 2-3 pertanyaan singkat, padat, tepat. Ayo cepetan deh. Hitung sampai 3, kalau nggak ada tutup nih. Silakan. Bu Yanti, Ustazah nih. Ini yang online pengajian Qur'annya beliau jalan kan? Jalan. Santri udah berapa sekarang? Foto silakan. Ustazah itu. Assalamualaikum. Ustazah Yanti. Masalah demensia dengan kondisi tadi Vidya dan Kodok, kalau seseorang kondisi demensia udah didiagnosis sama dokter demensia tapi kadarnya masih mild lah ya, nggak terlalu bagaimana, tapi udah masuk kategori diagnosis demensia, itu kewajibannya gimana? Ya, kalau dia memungkinkan untuk mengqadha puasanya, kita juga jangan sampai putus asa ya. Kita minta kepada Allah nih, terutama saat ini ya, yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mas Adi juga alhamdulillah sudah semakin pulih nih Pak Ketua kita. Alhamdulillah. Nah, kita doakan beliau sehat walafiat. Tapi kalau udah sehat Mas, jangan merokok lagi ya Mas ya. Nah, Pak Ali juga alhamdulillah biar sehat walafiat. Walaupun cuci darah seminggu 2 kali tetap semangat untuk berjamaah. Sehingga terutama weekend kalau nggak datang kita malu sama Pak Ali. Karena terus terang kalau Pak Ali itu udah diam, ana yang deg-degan. Tapi kalau beliau masih ngoceh panjang lebar, Ustadz ini begini, Ustadz ini begini, ana senyumin aja. Alhamdulillah Pak Ali masih sehat. Itu bagian dakwahnya ana kepada siapa? Pada Pak Ali. Artinya kalau memungkinkan, Bu Ustazah, kalau memungkinkan diqadha. Terus Ustadz, ana masih punya kemampuan untuk membayar fidyah. Dalam hal ini, Al-Imam Qutaibiyah dalam madhab Imam Syafi'i beliau mengatakan in amkana, walaupun dalam kondisi masih ihtiyat, untuk ihtiyatnya apa? Qadha tetap dilaksanakan, fidyahnya juga tetap dibayar. Ustadz nggak tahunya setelah diteliti oleh para alim ulama, kita nggak wajib fidyah. Maka kewajiban fidyah tadi jadi apa jatuhnya? Jadi sedekah fi sabilillah. Jadi jangan ketakutan, Ustaz, astagfirullahaladzim, Ustaz, anak kelebihan bayar zakat fitrah. Ente kenapa kaget sih? Kenapa jadi kagetan begini? Lebih itu malah bagus. Ustaz, apa hitungan liter nih 3 sekian kilo. Kenapa nggak dibuletin jadi 5 kilo sih? Ustaz, hampir $39. Kenapa nggak dibuletin jadi $70? Pusing amat sih. Kita kalau giliran buat yang sifatnya agama, ini kalau berlebihan jangan difatwain bid'ah lagi. Jangan kelebihan seperak bid'ah hukumnya. Kelihatan baru ngaji kemarin sore nih. Kita kalau orang Betawi bilang nanti suruh ngomong sama beduk sana. Artinya apa? Sunnah untuk melebihkan. Sunnah untuk melebihkan. Kayak kita dalam fikih wudu misalnya, kita sempurnakan wudu kita, rambut diusap semuanya sehingga 4 madhab sepakat, you punya wudu, kalian punya wudu, antum punya wudu, benar. Sehingga apa? Sunnah-sunnahnya dipakai, yang lainnya dipakai, sehingga apa? Tidak hanya dalam kacamata madhab Imam Syafi'i, dalam madhabul arba'ah, wudu kita pun sah. Maka nanti insya Allah Sabtu dan Minggu kita udah sepakat, udah ada hampir 30 orang untuk kita bikin apa? Menghatamkan kitab Safinatun Najah. Biasa di pesantren dikhatamkan 1 tahun Bapak Ibu yang mulia. Ini Bang Jul yang dimuliakan Allah. Mana Bang Jul? Ustaz, kita mulai aja Ustaz. Bang Jul, biasa setahun 2 hari bisa nggak Ustaz? 1 hari setengah bisa nggak? Ente bunuh aja Anda. Ya udah ente baca, Anda dengerin. Oke. Rukun iya. Tapi kita mau coba. Nggak ada salahnya. Mudah-mudahan asbab begini Allah berikan pemahaman kita semuanya. Amin. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i nanti kita kembangkan. Banyak. Kita terutama di Amerika baru merasakan fikih 4 madhab.
Kalau di Indonesia kita ngerasa yang punya wilayah, semua Syafi'i. Hampir rata-rata semua masjid subuhnya pakai kunut. Pas sudah pada tinggal di Amerika semua ngerasain, Ustaz ini imamnya nggak baca Bismillah Ustaz. Ini sholatnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang nggak disedekap Ustaz. Ada orang Syiahnya lagi di sini nggak ada, amin. Amin. Di sini nggak ada, amin. Amin. Di sini nggak ada Syiah. Di sini semuanya ahlu sunnah wal Jamaah. Kalau dia ada juga, ya cari tempat lain aja kan masih banyak kan gitu. Nah ini apa? Ini tata cara perbedaan dalam madhab pun bukan untuk memecah belah umat, tapi untuk menjadi rahmat di mana kita mudah dalam mengamalkan Islam karena masing-masing memiliki dalil yang kuat. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada satu lagi. Ikhwan ada mau tanyakan? Kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan malam ini karena besok teman-teman pasti punya aktivitas. Jazakumullah khairan jaza. Juga para tamu-tamu Ustadz yang datang nih kita layani dengan baik. Mudah-mudahan kita minta doa sama mereka. Allah berikan kita kemudahan dalam hajat kita dunia dan akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka